Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal membahas series film Donghua yang berjudul Tales of Demon Season 1. Di awal series ini kita diperlihatkan di ruangan kelas seorang guru wanita sedang menjelaskan bahwa kota Glory telah melewati era kegelapan yang panjang. Diketahui itu berkat perjuangan para spiritual iblis. Di saat itu murid yang bernama Niyi tiba-tiba saja terbangun dan bilang, apakah ini mimpi? Niyi pun langsung saja mengingat saat itu hewan angin salju menyerbu, dan terlihat di situ teman-teman Niyi juga mati untuk melindungi semua orang. Sontak saja hal tersebut pun membuat Niyi sedih dan ia menangis. Namun tiba-tiba saja teman sebangku Niyi menegur dan ia mengajaknya bercanda. Dikatakan oleh Niyi, berkat buku roh iblis temporal kami bisa bertemu kembali. Kemudian guru wanita itu pun langsung saja memperlihatkan roh iblisnya yang merupakan rubah api merah tua. Diketahui ternyata guru baru tersebut dari keluarga keramat. Terlihat di situ guru juga menjelaskan tentang spiritual iblis dapat menggantikan roh iblis mereka. Akan tetapi tanpa kekuatan jiwa jelas itu tidak mungkin. Terlihat di situ Niyi pun mengatakan Raja Yemo masih muda, ia juga orang biasa. Hal itu pun membuat guru marah, dikarenakan Nui menyebut Raja Yemo dengan nama saja. Dikatakan oleh guru dalam ratusan tahun hanya Raja Yemo yang bisa mendaki puncak tertinggi. Dan ia pun langsung saja tertawa dikarenakan Nio hanya memiliki 5 kekuatan jiwa. Sontak saja hal itu pun membuat Nio marah kepada guru Shen Qiao. Di situ Nio pun bertekad akan menjadi spiritual iblis terhebat di dunia, dan Nio pun akan menikahi wanita tercantik di kota Glory. Akan tetapi justru murid lain bilang itu adalah joke terlucu yang mereka dengar. Lalu guru Shen pun menjelaskan tentang tingkatan spiritual. Diketahui ternyata peringkat tersebut adalah perunggu, perak, emas, dan emas hitam. Dan terakhir adalah legenda. Dan itu harus menaiki 5 level di masing-masing peringkat. Dan beberapa orang tak bisa mencapai mimpinya. Ternyata Raja Yemo sudah mencapai peringkat perak di usia Niyi sekarang. Guru Shen pun menyuruh Niyi berhenti bermain-main dan fokuslah belajar. Dan mungkin saja Niyi lulus hanya sampai peringkat perunggu. Dan Niyi pun akan mendapatkan peringkat perunggu. Kalau ia gagal, ia akan keluar dari sekolah. Akan tetapi kalau Niyi berhasil, Guru Shen harus mengundurkan diri. Hal itu pun membuat ia marah dan menerima taruhan dari Niyi. Terlihat di situ para murid lain juga meremehkan Niyi yang akan mendapatkan peringkat perunggu. Sebenarnya Niyi adalah anak bangsawan, tapi kenapa ia membela rakyat biasa? Dan ia pun langsung berdiri di samping Niyi bersama Lao. Hal itu pun membuat para murid dari orang biasa berdiri dan menemani Niyi berdiri. Kemudian guru Shen pun mengumumkan peringkat kekuatan jiwa para murid, yaitu Yezi ada 80 poin, Chen Yu dan Xiongmin 78 poin, dan mereka akan segera mencapai 100 poin. Terlebih lagi mereka akan menjadi spiritual peringkat perunggu. Para murid pun membicarakan orang-orang yang akan mendapatkan peringkat perunggu. Di situ Niyi pun melihat Ning Er yang paling bersinar tahun ini. Terlihat di situ Niyi pun langsung ditegur oleh Lao yang memenangi Ning Er. Dan ia pun langsung bertanya siapa yang Niyi suka. Dikatakan oleh Duze ia tak peduli baik itu Ye ataupun Ning Er. Diketahui mereka adalah jenius yang sudah sampai di peringkat perunggu. Guru Shen pun menghampiri mereka dan bilang, walaupun kalian rakyat biasa, setidaknya satu orang mencapai peringkat perunggu. Dikatakan oleh Duze butuh 100 poin untuk dapat peringkat perunggu. Terlebih lagi tak banyak orang yang mampu melakukannya. Sontak saja Niyi pun akan membuat teman-temannya menjadi spiritual terkuat di kota. Di situ Duze pun bertanya apakah Niyi punya latihan khusus. Akan tetapi dikatakan oleh Niyi kita butuh banyak uang. Tapi ketika Niyi bilang ia butuh beberapa juta, Lao pun terkejut. Dan terlihat murid bangsawan dan guru Shen kembali meremehkan Niyi dan yang lainnya, bahwa kalian tidak akan mendapatkan apapun. Guru Shen juga mengatakan ia akan menunjukkan kepada semuanya berapa level yang kalian raih. Kemudian pelajaran pun selesai. Kemudian berlanjut Niyi pun bersama Lao dan Duze ada di pasar. Mereka pun sembari melihat yang dijual oleh para pedagang. Di saat itu mereka melihat sesuatu yang aneh, dan mereka pun langsung menghampirinya. Ternyata itu adalah pelindung tangan peringkat perunggu. Diketahui ternyata harganya 60.000 koin emas. Dan Lao pun langsung bilang mahal sekali. Tapi pedang tersebut bilang diketahui ternyata simbolnya ditulis dengan darah iblis Feng Yu. Terlebih lagi bisa meningkatkan serangan bagi yang memakainya. Terlihat para murid wanita melihat keramaian di pedagang. Mereka juga melihat Chen Yu. Di situ Ye pun seperti terpesona oleh Chen.
Kemudian Chen pun langsung membeli pelindung tangan tersebut. Sontak saja hal itu membuat para murid wanita bilang bahwa Chen sangat kaya. Terlebih lagi ia punya cincin antar dimensi. Sontak saja hal itu pun membuat Lau marah, dikarenakan ia hanya pamer. Dalam setelah hal tersebut muncul Ling Er. Akan tetapi ia diam tanpa kata walaupun ia menyapanya. Dikatakan oleh Lau ia adalah gadis tercantik di kota Glory. Dan Ning pun langsung saja bilang waktunya bekerja, dan nanti Lau akan tahu sendiri. Kemudian terlihat mereka semua di depan pintu, yang dimana tempat tersebut adalah tempat latihan. Ternyata mereka bertiga masuk dalam hutan. Di saat itu ada ular yang bersembunyi. Sontak saja Dusai dan Nio langsung bersembunyi di balik pohon. Sementara itu Lau ditinggalkan sendirian. Setelah hal tersebut ular itu diinjak oleh kambing. Sontak saja kambing itu pun langsung mengejar-ngejar Lau. Kemudian Nio pun langsung membidik kambing tersebut. Namun terlihat di situ Lau pun bisa selamat, dikarenakan dia masuk ke sela-sela pohon yang membuat kambing itu tak bisa masuk. Akan tetapi tiba-tiba saja kambing tersebut mengamuk dan kembali mengejar-ngejar Lau. Bisa terlihat di situ Lau pun tak bisa kabur lagi. Sementara itu Duja dan Ni pun berlari ke tempat Lau untuk menyelamatkannya. Itu diperlihatkan ketika Lau terpojok. Pada akhirnya Nilo pun berhasil membidik dan melumpuhkan kambing tersebut. Diketahui ternyata panah sebelumnya sudah diberikan racun oleh Nelly. Bahkan ia pun mencampurkan ramuan yang bisa melumpuhkan. Diketahui ternyata ini adalah teknik pamungkas untuk melawan kambing. Terlihat mereka bertiga belum berhasil mendapatkan buruan mereka untuk dijual. Di situ Lau berteriak bahwa kita kaya. Sontak saja saat itu juga Nelly pun langsung memukulnya dikarenakan ia bodoh. Kemudian mereka bertiga pun kembali berburu. Seperti biasa terlihat di situ Lau harus ditolong dikarenakan ia dikejar-kejar oleh kambing tanduk lagi. Setelah hal tersebut esok harinya di kelas. Lalu terlihat mereka bertiga pun di kelas yang sedang berdiri. Dan malam ini mereka akan berburu kembali. Hari demi hari mereka terus berburu sampai mereka tepar dikarenakan kurang tertidur. Setelah cukup berburu mereka pun menjual barang tersebut. Dilanjut terlihat Duja dan Lau akan tidur dikarenakan ia sudah lelah. Sementara itu Nili akan pergi berburu kembali dikarenakan ia memiliki suatu rencana. Nili pun langsung saja berangkat berburu. Akan tetapi ketika di jalan ia melihat sesuatu yang aneh. Tapi ternyata itu adalah Ning Er. Dikatakan oleh Nili di kehidupan sebelumnya Ning Er menderita sakit. Akan tetapi ia tetap latihan dan tak peduli dengan penyakitnya. Setelah hal tersebut Nili pun masih memantau latihan Ning Er. Tapi tiba-tiba saja Ning Er pun sadar ada seseorang. Dan Nili pun langsung muncul. Terlihat Nili pun bilang ia tahu tentang penyakit Ning Er. Dikatakan oleh Nili sebaiknya Ning Er tak berlatih malam hari dikarenakan itu sangat dingin dan membuat peredaran darah Ning terhambat. Di situ Ning merasa sedih dikarenakan setelah usahanya selama ini Nili menyuruhnya untuk berhenti. Terlebih lagi usaha Ning Er akan sia-sia. Namun Nili berkata tenang saja dikarenakan itu ada obatnya. Kemudian Nili pun ingin mengecek kekuatan Ning. Apakah itu cocok dengan Nili atau tidak? Lebih tepatnya teknik penyakit Ning relevan atau tidak dengan kekuatan Ning sekarang. Lalu Ning pun memberikan gulungan pada Nili. Dikatakan oleh Nili, teknik rendah ini bisa menjadi alasan kenapa Ning terkena penyakit yang ekstrim. Lalu Nili pun akan mengubah teknik dalam gulungan tersebut. Di saat itu Ning pun merasa Nili bisa memperbaiki teknik itu ataupun merusaknya. Kemudian setelah merubah teknik gulungan Ning Er, diketahui Ning Er bisa dilatih dengan cepat. Di situ Ning Er pun meminta untuk sembuhkan penyakit ini. Dikatakan oleh Nili 3 hari sekali ia akan memijat Ning Er. Kemudian Nili pun memulai mengobati kaki Ning Er. Dan untuk saat ini mungkin masih memiliki sedikit rasa sakit. Namun ternyata Ning Er masih memiliki memar lain. Terlihat di situ Ning Er pun malu-malu mengatakan di bagian tubuh yang mana ia memar. Akan tetapi pada akhirnya Ning pun memperlihatkan bagian memar tersebut. Ternyata bagian tersebut ada di gunung kembar miliknya. Sontak saja hal itu pun membuat Nili terkejut dan ia pun menjadi salah tingkah. Dan ini pun langsung saja mengobati Ning Er. Terlihat di situ Ning Er pun bilang bahwa ia dengar Nili menyukai Jiun. Dikatakan oleh Nili bahwa itu benar.
Namun Nili tidak tahu apakah Jiyun juga menyukainya. Kemudian di keesokan harinya di pagi hari di kelas, dan hari ini adalah kelas guru Sen. Terlebih lagi mereka bertiga berdiri lagi. Diketahui ternyata setiap hari membicarakan rakyat biasa dan bangsawan. Terlihat Ning pun menghampiri Nili. Para murid pun merasa Ning akan melakukan sesuatu pada Nili. Ternyata Ning memberikan sarapan pada Nili. Hal itu pun langsung membuat seisi kelas menjadi kaget. Dan ada yang berkata, apa ini adalah mimpi? Ditambah lagi Ning ada juga ingin duduk di sebelah Nili. Lalu Nili pun memakan sarapan yang dibuat oleh Ning Er. Ia juga menawarkan pada Lao. Terlihat di situ Lao pun merasa Ning Er tersenyum padanya. Di situ Lao pun penasaran kapan Nili berayu Ning Er. Akan tetapi dikatakan oleh Nili, kita hanya berteman. Ditambah lagi dia butuh bantuanku. Setelah hal tersebut Guru Sen pun muncul. Akan tetapi ia menyuruh hari ini kalian bertiga duduk saja. Bisa terlihat di situ ada 3 orang yang muncul, tapi murid lain tak bisa merasakannya kecuali Nili. Ternyata warisan yang ditinggalkan di kota Glory ini hanya ada 3 jenis, yaitu pelasir angin salju dan pelasir api suci. Dan terakhir adalah pelasir untuk pertarungan. Terlihat di sini Nili pun mengantuk dan langsung saja tidur dikarenakan terlalu banyak begadang. Di saat menjelaskan, Guru Sen pun melihat Nili tidur, dan ia pun langsung saja memarahi Nili. Kemudian Guru Sen pun menyuruh Nili untuk beritahu tentang pola sihir ini. Diketahui ini adalah pola sihir tingkat rendah. Jawaban Nili pun langsung membuat isi kelas menertawakan Nili. Akan tetapi tidak dengan ketua yang penasaran dengan Nili. Di situ wakil ketua pun mengatakan pola sihir tersebut pada dasarnya memang punya 36 metode. Wakil ketua pun langsung menjelaskan sejarah pola sihir tersebut. Kemudian dikatakan oleh Guru Sen, Nili melecehkan prasasti. Diketahui nama lain pola sihir tersebut api petir suci. Diketahui ternyata pola itu ditulis saat zaman Feng Shui. Ternyata hal tersebut bisa diketahui dikarenakan ada murid yang mengambil buku dari perpustakaan. Akan tetapi Guru Sen pun menuduh Nili telah memfitnah keluarga keramatnya. Dan Nili pun akan menunjukkan siapa sebenarnya dari keluarga kehormatan ini. Lalu Nili pun bilang halaman 73 diagram ke-6. Murid lain pun langsung saja mencarinya di halaman tersebut. Nili pun berpikir versi pertama adalah milik leluhur Nili. Hal itu pun langsung membuat para murid membicarakan hal tersebut, dikarenakan keluarga keramat sangat hebat menyalinnya. Namun tiba-tiba saja Chen berdiri dan bilang keluarganya adalah salah satu 3 keluarga utama di kota Glory. Ni pun langsung bilang Chen mencoba untuk menggertaknya kalau leluhur Chen adalah penemunya. Terlihat istri Nili pun juga memprovokasi Chen dengan mengatakan kesalahpahaman ini tak akan terjadi kalau Chen tidak mengaku kalau itu miliknya. Terlebih lagi Nili juga memanas-manasi nanti ia akan diserang oleh keluarga suci. Terlihat di situ wakil ketua pun membaca buku api petir suci. Diketahui itu ditulis dalam bahasa kuno. Ditambah lagi kalau ada orang yang mampu membaca ini, dia adalah orang yang berbakat. Berpindah di pasar kota, terlihat di situ orang-orang membicarakan tentang prasasti api merah keluarga keramat adalah tiruan dari prasasti api petir suci. Sementara itu Guru Sen pun mendatangi wakil kepala sekolah. Ia mengatakan ini sudah keterlaluan dan ini adalah penghinaan. Dan Guru Sen pun meminta untuk mengeluarkan Nili. Akan tetapi Guru Sen pun tak mau dan ia akan menunggu 2 bulan lagi apakah Nili benar-benar berhasil dalam ujiannya. Guru Sen pun langsung pergi begitu saja. Kemudian terlihat di mading sekolah, wakil kepala sekolah pun mengeluarkan surat penunjukan. Sementara itu Nili dan yang lainnya terlihat ada di perpustakaan. Diketahui ternyata surat di mading tersebut adalah penunjukan Nili sebagai penjaga perpustakaan. Di situ temannya pun bertanya kenapa Nili bisa punya pengetahuan yang banyak. Kata Nili tinggal baca saja. Kalau tidak paham Nili akan membantunya. Nili pun memberitahu ia membeli 6 kristal jiwa. Mereka pun akan mengeceknya. Diketahui ternyata mereka akan menggunakan kristal yang belum pernah dipakai. Mereka pun memegang masing-masing dari kristal tersebut. Dan yang pertama yang mengeceknya adalah Duze, yaitu transfer kekuatan jiwa ke dalam kristal tersebut. Duze pun langsung saja mengeceknya. Tapi Nili bilang lagi teknik petir ini terlalu memaksa. Akan tetapi teknik ini cocok dengan kekuatan fisik Duze. Pada akhirnya Nili pun memberikan teknik ini kepada Duze. Lalu sekarang adalah giliran Lao. Terlihat di situ kristal itu tak bereaksi.
Dikatakan oleh Lau ini palsu. Namun dikatakan oleh Nili kekuatan Lau langka. Di situ Lau juga ingin Nili memberikan teknik yang kuat. Dikatakan oleh Nili tidak perlu banyak berlatih, tapi tentu saja tergantung dari Lau sendiri. Kemudian teman Nili pun yang lainnya pun mencoba kristal jiwa. Dan tibalah giliran Nili. Namun setelah mengeceknya, kekuatan jiwa Nili tidak mempunyai atribut. Lalu pada akhirnya Nili pun menemukan teknik yang cocok untuknya, yaitu teknik meditasi dewa pertempuran, ditambah lagi dengan teknik Void God. Dengan ini Nili bisa meraih kekuatan dengan cepat. Tapi tiba-tiba saja muncul teknik dewa surgawi. Diketahui ternyata teknik tersebut membuat Nili bisa mempelajari semua atribut. Ternyata teknik tersebut dapat menggabungkan roh iblis berbeda-beda. Begitupun dengan atributnya. Dan kekuatan seseorang akan naik 2 kali lipat. Lalu di keesokan harinya di kelas, diketahui ternyata sudah 3 hari Nili dan yang lainnya tidak masuk sekolah. Berpindah para murid yang sedang di mading sekolah. Terlihat mereka pun membicarakan Nili yang ditunjuk sebagai penjaga perpustakaan, dikarenakan aksinya di kelas. Kemudian berpindah kembali ke perpustakaan, Duzia dan yang lainnya selesai berkultivasi. Duzia pun mengatakan kekuatan jiwanya naik pesat, yaitu 87 poin. Kultivasi mereka akan sangat cepat jika memakai obat mujarab. Tapi diketahui harganya mahal sekali. Lalu Nili pun pergi ke perpustakaan dan melihat Jiun. Terlihat Nili pun harus berpikir cara mendekati Jiun tanpa mengganggunya. Ternyata teman-teman Nili sedang mengintip apa yang dilakukan oleh Nili. Terlihat di situ Jiun pun menjadi heran kepada Nili, kenapa ia bisa membaca tulisan kuno. Lalu tak lama setelah itu muncullah Nili. Nili mengatakan ternyata Jiun tertarik membaca buku tentang api petir suci. Nili pun langsung saja ingin mengecek bentuk jiwa Jiun. Namun kata Nili, ia hanya menggunakan kristal jiwa untuk mengecek. Namun jika Jiun ingin Nili akan mengeceknya besok di tempat ini. Jiun pun langsung saja mengeluarkan 2 gulungan prasasti. Diketahui itu prasasti angin salju, tapi ternyata Jiun tak bisa mengendalikannya. Dijelaskan oleh Nili, sebenarnya prasasti ini ditulis dengan darah dari cacing spiritual angin salju. Di situ Nili pun akan memperbaiki gulungan tersebut. Terlihat di situ Nili juga meminta kuas pada Jiun. Jiun pun langsung saja memberikan kuas tersebut dengan sangat malu-malu, dikarenakan tangan Jiun menyentuh Nili. Sementara itu Lau dan yang lainnya masih memantau Nili dan Jiun. Setelah hal tersebut, akhirnya Nili berhasil melengkapi gulungan prasasti. Akan tetapi tanpa diduga Chen langsung saja mencekik Nili. Mereka pun dihadang sekelompok murid. Diketahui para murid tersebut adalah peringkat perunggu. Ternyata mereka adalah anak buah dari Chen. Kemudian Chen pun memperingati Nili agar menjauhi Jiun dari sekarang. Namun di situ Nili langsung mempelintir tangan Chen. Nili pun menjelaskan ia tak memakai kekuatan sihir, melainkan mengumpulkan kekuatan jiwa dan menyerang titik lemah Chen. Meskipun Nili hanya punya 32 poin kekuatan jiwa. Kemudian Chen pun tak terima ia dikalahkan dan dia akan menyerang Nili dengan kekuatan rohnya. Sontak saja Duzia pun langsung ingin menghentikannya. Akan tetapi tentu saja dihalangi oleh anak buah Chen. Terlihat Nili pun bersiap dengan serangan Chen. Terjadilah pertarungan jiwa di antara mereka. Pada akhirnya Nili pun berhasil menyerang Chen dalam satu titik. Terlihat kekuatan roh Nili membuat Chen gemetaran sampai ia mengompol. Di situ justru Nili membalikkan keadaan dan bilang jangan dekati Jiun lagi. Lau pun langsung saja sangat senang Chen bisa dipermalukan seperti itu. Lalu temannya pun bertanya bagaimana Nili bisa membuat Chen ketakutan seperti tadi. Namun Lau yang menjawabnya dikarenakan Nili bisa menghentikan serangan jiwa milik Chen. Setelah hal tersebut, Nili pun akan pergi terlebih dahulu untuk mencari banyak uang. Di sisi lain, Ning Er sedang di hutan sambil menatap langit. Tak lama setelah itu, Nili pun muncul dan menanyakan keadaan Ning Er. Ning Er pun langsung menjawab, ya baik-baik saja. Di situ, Nili meminta bantuan pada Ning Er, yaitu membelikan rumput ungu untuk Nili. Dan Ning Er pun akan membantu Nili membelikan rumput ungu yang sangat banyak. Guru Shen pun memarahi Chen, kenapa ia bisa kalah? Padahal Chen ada di tingkat perunggu. Dikatakan oleh Chen ia tidak tahu. Akan tetapi Nili menggunakan sihir iblis. Di situ Chen pun menyarankan bunuh saja Nili. Namun tetua tidak mau.
dikarenakan kalau terjadi sesuatu pada Nili, keluarga keramatlah yang jadi sasaran. Terlebih lagi Ketua Ming bilang kita tidak bisa melawannya, tapi kita bisa membuat tuan muda Chen Fei yang melakukannya. Kembali kepada Nili dan Ning Er. Ditambah lagi Ning memperingati Nelly, dikarenakan Nili sudah menyinggung keluarga keramat. Akan tetapi dikatakan oleh Nili tenang saja, dan waktu dekat ini mereka tak akan berani mengganggu Nelly. Ning Er pun langsung saja mengecek bakatnya. Diketahui ternyata atribut Ning Er adalah angin petir berbentuk naga bersayap. Ning Er pun langsung berterima kasih dikarenakan Nelly akan memberikannya teknik yang kuat. Nili pun bilang teman itu sering membantu. Di keesokan harinya Nili dan Ning Er pun minum teh bersama. Terlihat Ning Er pun memberikan rumput ungu yang sebelumnya dipesan oleh Nelly. Ternyata mereka sedang melihat armor penuh peringkat perak. Diketahui itu adalah tuan muda Chen Fei. Ia pun memberikan armor tersebut yang berharga 100.000 koin emas. Ia juga mengeluarkan rumput gelap yang dimiliki oleh keluarganya. Terlihat di situ Nili pun langsung mengetahui ia adalah anak tertua dari keluarga ilahi. Ditambah lagi ia juga salah satu dari 3 keluarga utama. Kemudian tanpa diduga ternyata Nili ingin bergabung. Di situ Nili pun mengetahui Jian akan menjelajahi runtuhan kuno. Nili pun akan mendapatkan barang yang dilelang oleh Senyu. Sontak saja ia pun langsung tahu Nili adalah orang yang banyak membaca buku kuno. Nili pun bilang ia telah membaca buku kuno lebih banyak dari orang di sini. Nili pun menjelaskan pembangunan kota Orchid adalah saat era kekaisaran. Terlebih lagi di dalamnya ada lukisan teratai. Namun di situ Nili tak mau dikarenakan setiap orang akan mengambil harta karun yang dibutuhkannya. Ditambah lagi Nili pun akan menjadi yang pertama mengambil harta karun tersebut. Pada akhirnya Jian pun setuju. Perlihatkan ada seorang wanita yang sedang membaca surat-surat yang salah satunya adalah surat cinta. Dan ia pun menjadi kesadaran hal tersebut. Ia pun membaca salah satu surat yang berisi 63 cara untuk membuat rumput ungu untuk alkimia. Ia pun mengatakan tidak heran beberapa hari yang lalu ada yang membeli semua rumput ungu. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya mengambil 5 kilo rumput ungu. Wanita itu pun membuat pil dari rumput ungu dan produksinya meningkat 50%. Ia pun membuat pil dari rumput ungu tersebut. Yuka pun langsung saja mencobanya dan ia pun langsung berkultivasi. Diketahui pil ini jauh lebih kuat daripada pil energi kolektor. Kemudian wanita itu menyuruh seseorang mencari rumput ungu lagi. Wanita itu pun langsung saja akan melanjutkan metode keduanya, yaitu mandi menggunakan rumput ungu agar membuat kulit awet muda. Berpindah kepada Nelly dan yang lainnya yang sedang latihan berlari di pagi hari. Nelly langsung mengatakan tujuannya berlatih sangat penting untuk kultivasi tingkat tinggi. Lalu ketika mereka akan kembali, tiba-tiba saja di jalan ada yang menanyakan rumput ungu. Diketahui asosiasi alkimia akan memberi 30 koin rumput ungu per kilonya. Terlebih lagi kalau rumput tersebut dipakai mandi, itu dapat mempercantik tubuh. Diketahui direktur menggunakannya untuk mandi supaya awet muda. Kata Nili, bukan waktunya untuk menjual dan biarkan informasi ini tersebar terlebih dahulu. Terlebih lagi nanti akan untung besar. Kemudian terlihat di perpustakaan, Nili dan neneknya pun sangat senang. Terlihat di situ Nelly baru saja membeli pil tingkat tinggi. Nelly pun langsung saja membagikannya. Lalu mereka semua pun mulai berkultivasi. Di situ akhirnya Duze pun berhasil mencapai tingkat perunggu. Dan Lau juga bilang ya hampir mencapai tingkat perunggu. Sementara itu Nili pun mengatakan teknik kultivasinya sangat lambat dibandingkan dengan Duze. Terlihat Nili pun langsung pergi dikarenakan ia ada janji, yaitu janji bertemu lagi dengan Jiun. Kemudian Nili pun bertemu kembali dengan Jiun di perpustakaan. Akan tetapi hal tersebut dipantau oleh Chen dan anak buahnya. Chen pun langsung menyuruh anak buahnya bubar dan jangan menghajar Nili dikarenakan ada Jiun. Terlihat Jiun pun langsung saja mengecek kekuatan jiwanya dengan kristal. Diketahui ternyata Jiun memiliki atribut angin salju, yaitu berbentuk jiwa Ice Phoenix. Terlebih lagi ini bentuk legenda yang sangat kuat. Lalu Nili pun bilang ia akan mengajari teknik kultivasi, yaitu teknik 9 putaran Ice Phoenix. Ditambah lagi Nili pun tidak akan kehilangan Jiun lagi di kehidupan ini. Nili pun memberikan teknik tersebut. Tak lama Chen pun muncul. Nili pun bertanya kenapa muka Chen begitu asam. Chen mengatakan ia kesini untuk memperingati Nili bahwa Jiun dan Chen sudah bersama sejak kecil. Bahkan orang tua kami sudah setuju. Chen pun bilang tentang kesukaan Jiun, tapi dikatakan oleh Nili itu salah. Sebenarnya Jiun itu tak suka dengan pisang. Terlebih lagi Jiun juga suka berpetualang dikarenakan dia selalu melihat jendela. Siapa Chen tahu kalau Jiun punya tanda lahir berbentuk kupu-kupu.
Sontak saja Jiun pun bilang Nelly mesum dan Jiun pergi begitu saja. Apakah Nelly mengintip Jiun ketika saat mandi? Tapi tempat tinggal Jiun adalah tempat raja kota. Terlebih lagi penjagaan di situ sangat ketat. Jiun pun langsung menjadi heran dikarenakan teknik ini hebat sekali. Namun tetap saja Jiun tak mau memaafkan Nelly dikarenakan Nelly mesum. Kemudian Nelly pun masuk ke sebuah tempat yang di situ banyak peralatan. Bisa terlihat di situ Nelly akan membeli baju armor yang cocok untuknya. Nelly pun langsung saja menanyakan harganya pada penjual tersebut. Di saat itu pedang itu pun langsung saja membungkusnya untuk Nelly. Terlihat Nelly juga membeli semua yang dibutuhkannya. Ditambah lagi Nelly ingin cincin ruang seluas 5 meter kubik. Setelah hal tersebut Nelly ingin meminjam ruang belakang untuk memakai armornya. Setelah selesai Nelly pun pergi untuk mengembalikan cincin dan uang Ning Er. Tapi ternyata ada Chen dan anak buahnya yang memantau Nelly. Kemudian ketika Nelly berjalan Nelly diikuti oleh Chen dan anak buahnya. Tanpa diduga Nelly pun sudah terkepung. Di situ Nelly terlihat seperti ketakutan. Terlebih lagi mereka semua ada di peringkat perunggu. Di situ Chen pun langsung memerintahkan untuk menghajar Nelly. Sontak saja terjadi pertarungan di antara mereka. Akan tetapi dengan mudah Nelly menghindarinya. Lalu di saat Nelly akan dihajar secara bersamaan Nelly pun langsung berteriak. Ia pun berteriak keluarga keramat akan membunuhnya. Kemudian ketika di hadapan Chen justru Nelly berpura-pura kesakitan dan bilang keluarga keramat akan membunuhnya. Hal itu pun membuat orang-orang berpikir hal itu benar adanya. Ditambah lagi orang-orang pun kesal dengan keluarga keramat. Mereka pun akan melaporkannya ke kepala sekolah. Terlihat Chen pun langsung saja memerintahkan untuk cepat membunuh Nelly. Tapi lagi-lagi Nelly berhasil mengalahkan mereka semua. Terlebih lagi dengan armor di tubuh Nelly yang membuat tangan mereka menjadi kesakitan. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Dan terlihat orang-orang di situ tahu wajah asli dari keluarga keramat dikarenakan aksi Nelly tersebut. Terlebih lagi Nelly dikeroyok banyak orang. Terlihat Chen pun langsung menjadi kesal dan menyuruh Nelly berhenti berteriak. Mereka pun kembali mengeroyok Nelly. Di saat itu muncullah Ning Er dan Jiun untuk menghentikan hal tersebut. Dia pun mengatakan ini adalah jebakan yang dibuat oleh Nelly. Bisa terlihat di situ Nelly pun langsung berpura-pura kesakitan dan Ning Er pun percaya bahwa semua ini rencana Chen untuk mengeroyok Nelly. Ditambah lagi Nelly pun mengatakan hal yang dilakukan Chen ini terlalu kejam. Tak lama setelah hal tersebut, Lau dan yang lainnya pun muncul. Mereka pun menyalahkan Chen yang bersikap kejam seperti ini. Pada akhirnya Chen dan anak buahnya pun pergi. Terlihat Ning Er pun memegang tangan Nelly dan mengkhawatirkannya. Akan tetapi justru Nelly menatap Jiun. Hal itu pun membuat para murid lain ingin berada di posisi Nelly. Terlebih lagi para murid wanita pun memuji Nelly. Lalu Ning Er pun akan mengantarkan Nelly ke kelas. Kemudian terlihat Nelly akan mengembalikan cincin milik Ning Er. Namun Ning Er bilang simpan saja. Tapi Nelly tetap mengembalikannya. Kemudian Nelly dan yang lainnya pun latihan berlari. Tapi Lau terlihat sudah tidak kuat lagi. Setelah hal tersebut mereka bertiga pun akan berenang di air panas. Ternyata itu merupakan latihan mereka. Dikatakan oleh Nelly berendam di air panas yang temperaturnya sangat tinggi bisa meningkatkan kekuatan. Esok harinya semuanya berkumpul untuk pergi ke runtuhan kuno. Mereka pun memperkenalkan diri. Kemudian mereka semua pun berangkat ke runtuhan kuno kota Orchid. Nelly pun beralasan ia bisa ikut gabung dikarenakan Nelly hebat. Setelah perjalanan yang cukup panjang, bisa terlihat di situ hari akan gelap dan mereka akan berkemah di sini. Di malam harinya, Nelly pun mengatakan dia tak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Nelly pun langsung saja berkultivasi dengan teknik dewa surgawi. Diketahui alam jiwa yang tadinya kosong bisa terisi secara bersamaan. Tak lama pelayan pun muncul dan mengatakan Ning Er dipanggil oleh ketua ke ruang utama. Bisa terlihat di situ ada ayahnya Ning Er. Ia pun mengatakan Ning Er dipanggil ke sini dikarenakan tetua akan membicarakan sesuatu. Kemudian tetua mengatakan ia dengar bahwa Ning Er membeli banyak rumput ungu. Dan sekarang harga rumput ungu sangat mahal. Terlebih lagi ini akan menjadi keuntungan keluarga Ning Er. Tapi dikatakan oleh Ning Er ia menggunakan uangnya sendiri untuk membeli rumput ungu. Dan itu taruh hubungannya dengan keluarga. Namun tetua tetap menyuruh Ning Er menjual rumput ungu tersebut dikarenakan untuk membantu krisis keluarga. Ning Er pun memberitahu ia memberikan semua rumput ungu untuk membantu Nelly.
Tetua pun langsung menanyakan siapa nama teman Ning Er. Diketahui kalau mereka bukan dari keluarga bangsawan, mereka pun bisa memaksanya agar mengembalikan rumput ungu. Sontak hal itu pun membuat Ning Er menjadi marah, dan ia pun langsung saja mengeluarkan kekuatan jiwa yang berubah menjadi sayap. Terlebih lagi, itu adalah pembentukan jiwa yang kuat. Tetua pun langsung saja menyudahi masalah rumput ungu tersebut. Ditambah lagi, keluarga akan membayar kebutuhannya untuk meningkatkan kekuatan Ning Er. Dikarenakan Ning Er yang masih di peringkat perunggu sudah bisa melakukan pembentukan jiwa. Para tetua pun langsung senang akan hal tersebut. Terlebih lagi, waktunya keluarga bersayap bangkit. Di sisi lain, Nelly yang sedang di hutan mengecek kekuatan jiwanya yang meningkat 82 poin. Dikatakan oleh Nili yang mencium bau yang aneh di sini. Akan tetapi, Chen justru menuduh Nili merencanakan sesuatu. Nili pun langsung saja menyindir Chen yang ditolak oleh Jion. Nili pun langsung saja menjelaskannya, yaitu tentang beruang iblis tersebut. Terlebih lagi, ia akan kencing di sarangnya untuk memperingati makhluk hidup lain agar tak mendekat. Nili pun menyarankan lebih baik menghindari pertarungan. Akan tetapi, jangan percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Lalu di saat mereka semua mendengar suara binatang iblis, barulah mereka tahu kenapa Chen menyuruh cepat keluar dari sini. Terlihat Chen juga menjadi kesal kepada Nelly. Kemudian ketika di perjalanan, Nelly pun merasa ada yang mengikutinya. Dan itu merupakan keluarga keramat yang mengirim seseorang untuk membunuh Nelly. Nelly pun langsung mengatakan ada yang mengikuti kita, yaitu 3 orang di peringkat perak. Menurut Nelly, mereka adalah dari Guild Kegelapan. Namun Jian pun bilang serahkan padanya. Nelly pun langsung saja memberikan bunga kepada Jiun, tapi justru bunga tersebut terlepas dikarenakan ada pertarungan. Nelly pun langsung saja akan pergi ke sana untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah Jian dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan 3 orang dari Guild Kegelapan. Ditambah lagi 3 orang tersebut tak mengatakan apa tujuannya. Namun 3 orang dari Guild Kegelapan tersebut bisa kabur. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan. Lalu ketika di jalan diketahui itu ternyata ulah Chen yang mengirim 3 orang tersebut untuk membunuh Nelly. Kembali pada Nelly yang tanpa sengaja menabrak Yuan, yaitu teman tuan muda Chen. Diketahui beberapa tahun ke depan ia akan menjadi kepala keluarga Huyan. Huyan juga menggoda Nelly dikarenakan ia tak masalah punya pacar yang lebih muda. Hal itu pun membuat Jiun marah dan ia langsung pergi begitu saja. Sementara itu Chen bertemu dengan Yuan. Diketahui ia adalah dari keluarga kaya. Chen pun memprovokasi Yuan kalau Huyan tak menyukainya dan lebih memilih Nelly. Ia juga tahu bahwa pada awalnya Nelly hanya punya 5 poin kekuatan jiwa. Huyan pun langsung saja mengatakan Yuan sendiri juga yang berusia 16 tahun belum bisa mencapai rank perak. Ia juga meremehkan Yuan. Nelly pun langsung saja mengajak Yuan bertarung, dan siapapun yang kalah harus meniru anjing. Di situ Yuan pun langsung tertawa dan ia meremehkan Nelly. Namun Nelly pun percaya diri dengan kekuatannya ia bisa mengalahkan Yuan. Kemudian mereka semua pun berkumpul untuk menonton pertarungan Nelly dengan Yuan. Terlihat di situ Yuan menyuruh Nelly menyerangnya, yaitu sebanyak 3 kali. Dan Nelly pun langsung saja menyerang Yuan dengan 1 serangan. Dia pun menyadari Yuan kuat dikarenakan obat dari keluarganya. Orang-orang juga merasa Nelly menyembunyikan kekuatan aslinya. Sontak saja terjadi pertarungan di antara mereka. Akan tetapi dengan mudah Nelly mengalahkan Yuan dengan 2 gerakan. Terlihat di situ Jian juga heran akan hal tersebut. Terlebih lagi Nelly nanti akan menjadi lebih hebat lagi. Mereka semua menertawakan Yuan yang memalukan. Di situ Yuan pun akan kembali menyerang dengan kekuatan jiwanya. Terjadilah pertarungan jiwa di antara mereka. Nelly pun terlihat tak bisa bertahan dengan serangan jiwa tersebut. Tapi Nelly tetap bertekad untuk mengalahkan Yuan. Nelly pun langsung saja memperbaiki kekuatan jiwanya. Terlebih lagi Nelly menggunakan teknik Dewa Surgawi. Hal itu pun langsung membuat Yuan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pada akhirnya Nelly pun berhasil mengalahkan Yuan dengan menyerap kekuatan jiwanya. Di sisi lain, Jian juga kagum pada Nelly yang bisa melakukan perbaikan kekuatan jiwa. Terlebih lagi, Nelly menyerap kekuatan jiwanya Yuan dan menjadikan itu miliknya. Terlihat Chen pun kesal Yuan tak bisa mengalahkan Nelly. Terlebih lagi, Yuan juga kehilangan setengah kekuatan jiwanya. Setelah hal tersebut, terlihat Nelly pun selesai berkultivasi dan ia pun mencapai tingkat perunggu.
Di situ, Jiun dan Huyan pun memberi selamat kepada Nelly. Dikatakan oleh Jiun, Jian dan Chen pergi duluan. Sementara itu, Jiun dikelola oleh pengikutnya Jian dan menunggu sampai Nelly selesai berkultivasi. Terlihat di situ Nelly pun terkejut dikarenakan Jiun dan Huyan menunggunya. Nelly pun langsung berterima kasih akan hal tersebut. Lalu mereka semua pun melanjutkan perjalanan. Di saat itu, Huyan kembali menggoda Nelly dan mengajak berkultivasi bersama. Akan tetapi Nelly ragu Huyan bisa mengajarinya. Lalu ketika Nelly akan mengejar Jiun, Nelly pun justru masuk ke dalam ilusi Huyan. Di dalam ilusi tersebut, Huyan menggodanya. Bisa terlihat di situ Nelly pun tak menyangka Huyan punya roh iblis salju Sakura yang langka. Huyan pun langsung menjadi heran kepada Nelly yang bisa tahu roh iblisnya. Namun ketika sampai di rombongan, tiba-tiba saja Huyan mengatakan ia ingin bersama Nelly dan tak boleh ada yang merebutnya. Nelly pun langsung saja menjadi kaget akan hal tersebut dan Jiun pun langsung pergi. Dan dia bilang ia akan bersama Chen. Kemudian Nelly pun menagih janji Yuan yang akan merangkak seperti anjing, dikarenakan ia sudah kalah dari Nelly. Namun lagi-lagi di jalan Nelly dirayu oleh Huyan. Dilanjut malam hari sampai paginya, Nelly selalu diganggu oleh Huyan. Sampailah mereka di depan pintu reruntuhan kuno, yaitu di kota Orchid. Terlihat di situ Jian langsung membuka peta reruntuhan kuno. Namun Nelly belum berpendapat harusnya kita pergi ke para rumah penduduk, dikarenakan di sana banyak harta karun dan itu pasti ada di rumah keluarga kaya. Kemudian Nelly pun menunjuk pusat kota yang seharusnya tempat raja kota. Akan tetapi ternyata Nelly menunjuk lapangan latihan raja kota. Ditambah lagi sepertinya ada sesuatu yang berharga di sana. Mereka semua pun berangkat menuju lapangan latihan raja kota. Namun mereka tak mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang berjubah. Mereka pun mengatakan akan menangkap Jian dan minta tebusan. Terlihat pemimpin kelompok tersebut menyuruh bunuh yang lainnya dan jangan biarkan hidup. Kita diperlihatkan Nelly dan yang lainnya berjalan menuju lapangan latihan raja kota. Namun ketika di jalan mereka dihadang sekelompok iblis kera. Lihat di situ Chen juga mencoba memanah salah satu kera. Akan tetapi ia tak berhasil sampai panahnya habis. Sontak hal itu pun membuat Huyan dan Jiun menertawakan Chen. Berlanjut Nelly dengan mudah memanah satu persatu kera tersebut. Namun dikatakan oleh Nelly mereka memakai kawannya yang lain. Terlebih lagi Nelly pun bilang kekuatannya hampir mendekat peringkat perak. Nelly pun langsung saja menyuruh semuanya pergi ke dalam hutan, dikarenakan di dalam hutan para kera akan bergerak sangat lambat. Mereka semua pun pergi ke dalam hutan sambil menahan para kera yang menyerang. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Terlihat di situ Jiun dan Huyan juga membantu pertarungan dengan kekuatannya. Setelah mengalahkan para anak buah kera tersebut, bos kera itu pun langsung saja memanggil kawannya lagi. Di saat itu Nelly pun mengatakan di depan ada benteng, mungkin ada banyak jebakan. Bisa terlihat di situ anak buah Jian terkena serangan, dikarenakan dia menyelamatkan Jian. Namun sayangnya anak buah Jian pun tak bisa diselamatkan. Mereka semua pun berpencar menjadi 6 grup untuk menghindari pakera tersebut. Sementara itu Nelly menyuruh Jiun dan yang lainnya pergi duluan. Dan Nelly pun akan melawan roh iblis itu. Tak lama setelah hal tersebut muncullah iblis roh kera. Terlihat Nelly pun mencoba untuk menyerangnya, tapi kulit kera itu sangat keras. Kemudian di saat kera tangannya terjebak di pohon, Nelly pun langsung saja menyerangnya menggunakan pedang. Tapi justru pedang Nelly yang hancur. Setelah hal tersebut Nelly pun dikejar-kejar oleh iblis kera itu. Dan pada akhirnya Nelly pun terpojok. Di situ Nelly pun mencoba menyerangnya dengan kekuatan jiwa, tapi itu tak mempan. Dan Nelly pun melanjutkan kabur kembali. Tapi tak lama kera itu pun pulih kembali. Dan ia pun mengejar Nelly. Lalu ketika sedang kabur, Nelly melihat sekelompok pembunuh bayaran. Di situ Nelly pun mendapatkan sebuah ide. Kemudian ketika kelompok pembunuh bayaran tersebut sedang berjalan, mereka pun dikagetkan dengan munculnya Nelly. Nelly mengatakan ia punya hadiah spesial untuk mereka. Dan yang muncul adalah kera iblis. Mereka semua pun bekerja sama untuk mengalahkan iblis kera tersebut. Bos kelompok itu pun langsung saja menyuruh cepat bunuh kera iblis itu dan akan segera mengejar bocah kaya itu. Kemudian ketika di jalan, tak diduga Jiun pun muncul. Dia pun menemui Nelly. Ternyata Jiun mengkhawatirkan Nelly. Dan Nelly pun sudah mengarahkan kera itu ke kulit kegelapan.
Nelly pun langsung saja mengajak Jiun pergi. Dilanjut di malam harinya kepada Huyan. Huyan pun menjadi lebay ketika ia mengkhawatirkan Nelly sampai ia menangis. Kembali kepada Nelly dan Jiun. Kemudian dikarenakan hari sudah gelap, Nelly pun mengatakan kita tak bisa melanjutkan perjalanan. Di situ Nelly pun menggoda Jiun. Akan tetapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang aneh dari kejauhan. Mereka berdua pun langsung mendatanginya. Ternyata itu merupakan pulau prasasti. Dikatakan oleh Nelly ini adalah surat dari kekaisaran suci yang telah hilang. Jiun pun langsung bertanya kepada Nelly kenapa ia bisa membaca prasasti tersebut. Namun ketika Jiun berjalan, dikarenakan ia kesal Nelly tak mau mengatakannya, Jiun pun terjatuh. Ia pun terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam dan Nelly pun langsung menolong Jiun. Di saat itu Jiun pun langsung saja menemukan jurus laba-laba esnya. Hal itu pun dilakukan untuk tidak terjatuh ke bawah. Mereka berdua pun akan turun ke bawah. Lalu sebelum terjatuh Nelly pun bilang Jiun selalu ada di hatinya. Hal itu pun langsung membuat Jiun tersipu malu. Kemudian ketika Nelly mendekat lebih ke Jiun, Jiun pun langsung memberontak dan terjatuh. Akan tetapi berhasil ditangkap dengan mantap oleh Nelly. Lalu mereka berdua pun turun dan akan mencari jalan keluar. Kemudian sampailah mereka di makam Kaisar Kongming. Nelly pun bilang makam Kaisar Kongming merupakan yang paling misterius dalam sejarah. Terlebih lagi Kaisar Kongming meraih tingkat legenda. Dan itu saat masih muda. Tapi setelah tahtanya lengser ia menghilang. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Ditambah lagi di makam kaisar ini pasti ada banyak jebakan. Di sisi lain bos pembunuh bayaran tersebut kesal kepada anak buahnya. Dikarenakan mereka membiarkan kela iblis tersebut kabur. Kemudian terlihat itu Shen Yu berhasil ditangkap. Di situ Shen memberitahu bahwa ia adalah dari keluarga keramat. Hal itu pun membuat bos pembunuh bayaran itu melepaskan Shen. Kembali kepada Nelly yang membuka sebuah pintu. Bisa terlihat di sana ada sebuah tempat. Diketahui itu adalah pengungsian bagi orang tua yang lama di kota Orchid. Akan tetapi dikatakan oleh Nelly di sini ada senjata dan harta yang bisa meningkatkan kekuatan. Terlebih lagi kalau bisa mengambilnya kita bisa melindungi kota Glory. Jiun pun setuju akan hal itu dan mereka pun mulai mengambilnya. Kemudian Nelly pun menghampiri pulau prasasti yang misterius itu. Nelly pun langsung saja menyentuh prasasti tersebut. Hal itu pun membuat prasasti tersebut mengeluarkan ledakan aura. Bisa terlihat di situ Jiun menjadi pusing. Jiun pun bilang waktu ia mendekati pulau prasasti itu ia merasa pusing. Kemudian Nelly pun merasa ada yang aneh. Dikarenakan ini ditulis dengan pulau prasasti yang misterius. Terlebih lagi Nelly pun tak mengetahui maksud dari pulau prasasti tersebut. Di situ Nelly pun langsung saja mengecek kekuatan di dalam peti mati itu. Namun Jiun malah terlempar dikarenakan kekuatan yang memancar. Terlihat di situ kekuatan yang dikeluarkan dari peti mati itu masuk ke dalam tubuh Nelly. Setelah hal tersebut kekuatan jiwa Nelly pun menjadi meluas. Akan tetapi tiba-tiba saja peti mati Kaisar Kongming terbuka. Melainkan itu hanya surat halaman dari buku roh iblis surgawi. Lalu Nelly pun mengingat ketika ia masuk ke istana gurun pasir, ia pun menemukan buku roh surgawi di sana. Nelly pun langsung menghampiri Jiun dikarenakan Jiun tak sadarkan diri. Terlebih lagi dia pun tahu Jiun terluka dikarenakan dia mencoba menolong Nelly. Kemudian Nelly pun memberikan batu permata sakar dan ia pun menyembuhkan Jiun terlebih dahulu. Setelah mengobati Jiun, tak lama Jiun pun terbangun. Sontak Jiun pun menjadi kaget dikarenakan pakainya terbuka. Dikatakan oleh Nelly tadinya ia ingin mengobati luka Jiun dan ia pun harus membuka baju Jiun. Lalu Jiun pun mengganti pakaiannya. Terlihat di situ Jiun menjadi kaget dikarenakan ada kalung batu permata di lehernya. Tapi kata Nelly pakai saja dikarenakan ini hadiah untuk Jiun karena ia menyukai Jiun. Ketika Nelly mencapai spiritual iblis peringkat emas, barulah Jiun akan memikirkan apa yang dikatakan oleh Nelly. Kemudian Jiun pun bilang, dan ia pun akan menepati kata-katanya yang baru saja ia ucapkan. Kita diperlihatkan Huyan yang masih mencari keberadaan Nelly. Namun terlihat Yuan tak peduli apapun yang terjadi pada Nelly.
Di sisi Chen Jian, bawahannya pun melapor bahwa Nili dan yang lainnya menghilang. Terlihat ia belum jadi bingung apa yang harus ia lakukan. Pada akhirnya, ia pun akan mencari Nili ke lapangan latihan Raja Kota. Kembali pada Nili dan Jiul, mereka sedang mencari jalan keluar. Di situ, Nili pun yakin bahwa Chen Jian akan menggali pintu masuknya. Dan benar saja, terdengar suara menggali. Kemudian, Nili pun menemukan pintu rahasia dan membukanya. Di dalam terlihat terdapat harta karun kota Orchid. Terlihat di situ Nili akan mencari harta yang ia inginkan. Dan itu adalah roh bayangan iblis. Diketahui ada 7 roh bayangan iblis yang berubah menjadi lampu dan menyebar ke seluruh dunia. Terlebih lagi, ini akan menjadi roh iblis pertama Nili. Sontak Nili pun akan mengambilnya, dan pada akhirnya Nili pun mendapatkannya. Sementara itu, Jiun memiliki kuku binatang iblis angin salju. Dan ternyata itu bagus untuk kultivasi Jiun di masa depan. Lalu mereka pun melihat jalan keluar. Tapi tiba-tiba saja jalan itu pun runtuh. Muncullah Chen Jian dan yang lainnya. Lalu Chen Jian pun menyuruh Nili mengambil harta pertama. Namun Nili pun mengatakan ia sudah mengambilnya dan sisanya milik Chen Jian. Setelah hal tersebut, Chen Jian pun diprovokasi oleh Yuan. Dikarenakan Nili mengambil harta yang berharga. Namun Chen Jian tak terpengaruh olehnya. Kemudian Chen Jian pun berterima kasih pada Nili, begitupun Nili sebaliknya. Setelah itu mereka pun langsung pergi. Terlihat di luar Huyan pun sedang menunggu Nili. Ketika Nili muncul, ia pun langsung saja memeluk Nili. Hal itu pun membuat Chen Jian dan yang lainnya menertawakan hal tersebut. Sementara itu terlihat di kota, orang-orang pun membicarakan Chen Jian yang menemukan harta yang banyak di runtuhan. Kembali kepada Nili, terlihat di situ Piao dan Luzie marah kepada Nili. Dikarenakan Nili tak mengajak mereka berburu harta karun. Nili pun beralasan yang ikut dalam perjalanan hanya orang yang terpilih. Tambah lagi Nili tak bisa menjamin keselamatan mereka. Terlebih Shen Yu juga pulang ke kota bersama seseorang. Sontak Nili pun menyadari ada yang lainnya di timnya. Di sisi lain terlihat para murid membicarakan tentang Huyan. Dikarenakan Huyan mencari Nili di setiap kelas. Hal itu pun membuat Ning'er cemburu. Mendengar hal tersebut, Shen Fei pun menjadi geram. Terlihat ada seseorang dari keluarga angin salju. Ia pun memprovokasi Shen Fei. Terlihat ia juga memperingati Shen Fei soal Jiun. Berpindah pada Nili, ia pun berniat kabur dikarenakan selalu dikejar-kejar oleh Huyan. Tak lama penjaga pun muncul. Sontak Nili dan yang lainnya pun langsung kabur dan bertemu dengan Ning'er. Terlihat di situ Ning'er menjadi malu ketika disinggung soal Huyan. Sontak Piao pun mengatakan bahwa ini bau cinta. Lalu Piao pun dibungkam oleh Nili dan terjadilah perkelahian sedikit di sana. Tapi ternyata ada kelompok kulit kegelapan yang tahu bahwa itu Nili. Setelah itu Nili pun sadar bahwa mereka kelompok dari kulit kegelapan. Terlebih lagi, Ning'er juga mengetahui bahwa orang-orang tersebut dari restoran bintang yang dimiliki oleh keluarga keramat. Di situ, Nili pun merasa kota Glody sudah taman lagi dan ia akan pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun sampai di asosiasi alkimia. Dikatakan oleh Ning'er bahwa alkemis adalah pekerjaan yang membosankan. Namun, Nili pun bilang pil mereka sangat berharga dan jumlahnya tak banyak. Kemudian Nili dan yang lainnya pun langsung masuk. Dan ternyata Nili ingin mengambil ujian menjadi alkemis. Situ pelayan pun menyarankan Nili mengambil ujian paling dasar. Namun pada akhirnya Nili pun membayar. Dan ia pun mengambil tingkat ahli dasar. Setelah masuk ke dalam, pelayan pun menjelaskan tentang ujian tersebut. Terlihat di situ Nili disuruh menunggu. Di saat itu ada sekelompok orang yang meremehkan Nili. Ia juga memperkenalkan dirinya ketua baru keluarga Chu, yaitu Chuning. Terlihat di situ Nili pun menjadi bingung dikarenakan ketua keluarga Chu sangat banyak. Setelah hal tersebut, tak lama Nili pun masuk dikarenakan untuk memulai ujian tes. Lalu waktu pun dimulai. Sementara itu terlihat Chuning kesusahan menyelesaikan soal. Terlebih lagi ia tak bisa menyontek. Di sisi Nili, ia pun sudah selesai menyelesaikan soal. Lalu ketika panitia mengecek jawaban Nili, ternyata tak ada yang salah. Lalu ia pun memanggil ketuamu dan menyerahkan jawaban Nili. Sontak mereka berdua pun terkejut akan hal tersebut. Ketua pun menyuruh Nili untuk menunggu dan mereka akan melapor ke presiden terlebih dahulu.
Sementara itu terlihat Chuning gagal dalam tes menjadi alkemis. Ia juga meremehkan Nili. Ia juga bertaruh akan lari telanjang kalau Nili lulus dalam ujiannya. Berpindah pada Presiden Guyan yang tasuk latihannya diganggu. Lalu ketua pun menyerahkan surat jawaban Nili pada presiden. Terlihat presiden biasa saja. Namun ketika ketua bilang anak ini hanya berusia 13 tahun, sontak ia pun menjadi terkejut. Terlebih lagi, dua ketua itu pun tak berbohong soal Nili. Kemudian presiden pun menyuruh membawa Nili ke aula dewan. Ia juga optimis asosiasi mempunyai penerus. Setelah hal tersebut, ketua pun muncul untuk memberitahu hasil ujian Nili. Dan ternyata Nili pun lolos ujian pertama. Terlihat di situ Chuning, ia pun tak percaya bahwa Nili lolos tes ujian. Lalu Nili pun melihat kertas di dinding. Dan ternyata itu tentang pengetahuan alkimia. Diketahui kertas tersebut adalah keluhan tentang penyulingan dan yang lainnya. Lalu Nili pun menulis jawabannya pada kertas tersebut. Tapi justru ketua pun meremehkan Nili. Pada akhirnya Nili pun terus menulis jawabannya. Dan ketika ketua melihat jawaban Nili soal ramuan, ia pun menjadi terkejut. Dikarenakan ramuan tersebut luar biasa. Terlebih lagi ramuan itu bagus untuk penyembuhan. Bahkan pertanyaan tersebut tak bisa dijawab oleh presiden. Kemudian muncul presiden Guyan dan direktur Yang. Lalu presiden pun melihat jawaban Nili. Ia tak menyangka asosiasi akan kedatangan seorang jenius. Dan ternyata Nili pun pernah mengirimkan surat pada direktur. Namun Nili beralasan yang menulis surat tersebut adalah gurunya. Di situ Presiden Guyan pun ingin bertemu dengan guru Nili. Namun di situ Nili pun beralasan kembali. Dan ternyata Nili tahu tentang 3 pil yang sudah hilang. Dan gurunya menemukan pil tersebut. Ia juga ingin memberikan pil formula ini. Namun dikatakan oleh Nili, gurunya berharap imbalan penjualan pil, yaitu sebesar 30%. Dan itu cukup untuk guru Nili. Pada akhirnya presiden pun setuju akan hal tersebut. Lalu Nili pun memberikan resep formulanya pada presiden. Kemudian direktur pun memberikan baju asosiasi pada Nili. Ia juga menawarkan bantuan pada Nili di masa depan. Nili pun berterima kasih akan hal tersebut. Lalu Nili pun pergi dikarenakan presiden harus mempelajari resep terlebih dahulu. Dikatakan bahwa kota Glory pun sudah terancam binatang iblis. Terlebih lagi, kalaupun yang dikatakan oleh Nili benar, kota Glory akan melangkah ke era yang baru. Kita diperlihatkan Shen Fei mengunjungi rumah keluarga Ning Er. Ia mengatakan berani sekali Ning Er membatalkan pernikahan dan mengajar Nili. Namun ketua mengatakan itu tak ada dalam perjanjian. Lalu Fei pun memberikan hadiah kepada tetua Xiaoyi. Akan tetapi tetua harus membantu mewujudkan pernikahannya dengan Ning Er. Fei juga membisikkan sesuatu kepada tetua. Sementara itu Ning Er mengingat tentang Nili yang telah banyak membantunya. Tak lama setelah hal tersebut, Ning Er pun disuruh mandi oleh pelayannya. Namun ketika Ning Er akan mandi, tiba-tiba saja Ning Er dikagetkan dengan adanya Nili. Dikatakan oleh Nili, ia melihat Fei masuk diam-diam ke keluarga naga bersayap. Terlebih lagi, Fei juga menghilang di rumah tetua Xiaoyi. Dan Nili menduga Fei punya rencana dan pasti ada hubungannya dengan Ning Er. Kemudian Nili pun memberikan pil khusus kepada Ning Er. Terlihat Nili juga menyuruh Ning Er menyimpan kunang-kunang. Diketahui kalau Ning Er dalam bahaya, Nili ada di situ. Kemudian Nili langsung pergi. Di keesokan harinya, mereka pun ingin membeli pil asosiasi alkimia, tapi obat mujarab tersebut sangatlah mahal. Lalu di dalam perpustakaan, Lao dan Duze sedang mencoba pil pendukung jiwa. Terlihat kultivasi Duze meningkat dengan pesat. Dilanjut di luar, Duze sparring melawan Lao dan yang lainnya. Dan tentu saja Duze bisa menang dikarenakan ia sudah ada di peringkat perunggu. Di situ Lao pun punya ide terhadap Shen Yu. Mereka pun berkumpul dan merencanakan sesuatu. Di malam harinya Shen Yu marah terhadap seorang murid. Diketahui ia tidak tahu keberadaan Nili dan yang lainnya. Akan tetapi di saat mereka akan mengeroyok murid tersebut, tiba-tiba saja Duze dan yang lainnya pun muncul. Mereka pun mengejai Shen dengan bilang, kami adalah dari Guild Kegelapan. Keesokan harinya di perpustakaan, Lao dan yang lainnya pun menertawakan Shen Yu tentang kejadian semalam. Tak lama Nili pun muncul.
Tapi kata Nili, Good Kegelapan dan keluarga Keramat sudah bekerja sama. Sontak mereka pun menjadi kaget. Tak lama setelah hal tersebut, Sen datang dan bilang tadi malam mereka menyerangku. Akan tetapi lo menyangkal hal tersebut. Lalu Nili pun bilang Sen bahkan tak punya bukti kalau itu kami. Nili pun langsung saja terlihat ketakutan dan ia tidak tahu tentang kejadian semalam. Tapi tak lama setelah hal tersebut muncul wakil kepala sekolah. Namun tanpa diduga direktur Shin, yaitu dari asosiasi alkimia, juga datang. Mereka berdua pun geram terhadap kelakuan Senyu. Kemudian Senyu dan anak buahnya pun dihukum. Mereka pun dihukum yaitu mengangkat air. Bisa terlihat di situ Lao sambil mengejek Sen yang sedang dihukum. Terlebih lagi ia juga mengundang yang lainnya untuk melihat Sen yang sedang dihukum. Sontak perebut lain pun membicarakan Sen dan mengejeknya. Sementara itu ini didatangi oleh direktur Shin. Direktur pun memberikan bagian hasil penjualan obat mujarab, yaitu 30.000 kartu kristal iblis. Tak lama wakil kepala sekolah pun muncul. Tapi direktur mengatakan ini merupakan ahli alkemis termuda di asosiasi kami. Sontak wakil kepala sekolah pun menjadi kaget. Berpindah kepada Ning yang sedang mengkultivasi. Terlihat ia juga membentuk sayapnya. Setelah hal tersebut, Ning pun berhasil menerobos ke ranking perak. Terlebih lagi, Nini pun memberikan teknik naga bersayap yang hebat. Di situ, pemenang pun ingin membantu Ning berlatih. Tapi sebenarnya ada suatu masalah, yaitu pernikahan dengan Shen Fei dari keluarga Keramat tak bisa dibatalkan. Ditambah lagi, pemenang pun meminta maaf akan hal tersebut. Ia juga ingin memberikan obat mujarab supaya latihan Ning semakin meningkat. Ning pun langsung saja meminumnya. Tak lama setelah Ning meminum obat tersebut, Ning pun menjadi pusing dan pingsan. Di sisi lain, Nili dan yang lainnya sedang di perpustakaan. Nili pun langsung saja memberikan sejumlah uang kepada Lao dan yang lainnya. Diketahui itu untuk memberi armor supaya menjadi lebih kuat. Namun tak lama Nili mendapat kabar Ning dalam bahaya dan ia pun langsung pergi. Terlebih lagi ia pun meninggalkan surat untuk teman-temannya. Kemudian terlihat Ning digantung di hutan oleh pamannya. Ning pun bertanya apa sebenarnya tujuan pamannya. Di situ pamannya bersikeras supaya Ning mau menikah dengan Fei dari keluarga Keramat. Terlebih lagi itu akan membuat keluarga bersayap bangkit. Ternyata tetua Xiao Fei juga ada di sana. Dan ini merupakan rencana mereka berdua. Dikatakan oleh pamannya sebentar lagi Fei akan datang. Namun ternyata setelah mereka berdua pergi, yang datang adalah Nili. Diketahui sebelumnya Nili lah yang memberikan kunang-kunang pada Ning. Hal itu dilakukan supaya tahu Ning dalam bahaya. Setelah hal tersebut, Ning pun mengajak Ning pergi. Kemudian Fei dan keluarga Keramatnya menuju lokasi Ning. Namun ternyata Ning sudah tidak ada. Sontak hal itu membuat Fei menjadi marah. Dan ia pun menyuruh Sen dan yang lainnya mencari Ning. Sementara itu Ning sedang dituntun oleh Nili. Nili pun menyadari mereka diikuti. Nili pun langsung saja menggendong Ning dan pergi dari situ. Kembali pada tetua dan paman Ning yang sedang mencari Ning. Di situ mereka menemukan jejak kaki dan mereka pun mengikutinya. Sementara itu Nili mengecek racun yang ada di dalam tubuh Ning. Diketahui racun tersebut melemahkan orang selama 3 jam. Di situ Nili juga menyembuhkan lautan spiritual Ning. Walaupun Ning sudah mencapai tingkat perak, ia tak bisa memasuki kerajaan jiwanya. Kemudian karena mereka tak bisa menemukan Ning, tetua pun menyuruh untuk kembali kepada Nili yang sudah mengeluarkan racun dari tubuh Ning. Tapi mereka ketahuan oleh tetua dan yang lainnya. Di situ pamannya masih bersikeras untuk meminta Ning menikahi Fei, yaitu demi keluarga naga bersayap. Terlihat Nili dan Ning pun terkepung. Namun ketika mereka semua disuruh menyerang Nili, mereka tak mau. Dikarenakan sewaktu menjadi anak buah Senyu, mereka bukan tandingan Nili. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Dan Nili berhasil menyelamatkan Ning. Di situ tetua akan menyerang Nili dengan teknik rahasia keluarga Ning. Tapi tak lama Nuze pun muncul dan ia akan membantu Nili. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka.
terlihat Lau dan yang lainnya juga membantu pertarungan dengan melawan Paman Ning Er. Pada akhirnya Nili dan yang lainnya pun berhasil mengalahkan Paman Ning Er. Mereka juga berhasil mengalahkan yang lainnya. Namun tak diduga ternyata tetua Xiongla dan yang lainnya diselamatkan oleh orang-orang dari Guild Kegelapan. Mereka semua pun memutuskan kembali dan menyembuhkan diri. Sementara itu Shen Fei yang melihat hal tersebut sangat kesal terhadap Nili. Dan ini merupakan Tales of Demon's Good. Untuk itu, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time.